Pada video kali ini, aku akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya untuk menyetarakan reaksi redoks. Nah, secara general nanti kita akan belajar bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks dalam beberapa kondisi. Yang pertama, ketika pereaktannya itu keduanya adalah logam. Jadi logam-logam nih, satu logam mengalami oksidasi dan satu logam lagi mengalami reduksi. Yang kedua, itu reaksi redoks dalam suasana asam. Suasana asam. Nah, yang ketiga, itu menyetarakan reaksi redoks dalam suasana basa. Kenapa tiga ini harus dibahas? Karena ketiga-tiganya ini cara menyetarakan reaksinya sedikit berbeda kayak gitu. Nah, karena kita ngomongin tentang menyetarakan, artinya nanti ada yang setara dong. Makanya dalam reaksi redoks ini tuh yang setara selain koefisien-koefisien dari setiap unsurnya, nanti yang harus setara, yang harus kalian notice bahwa muatannya. Muatannya apa? Muatannya harus setara juga. Karena sekali lagi redoks itu melibatkan proses elektron ya, penerimaan dan pelepasan elektron kayak gitu. Jadi mereka harus setara nih. Oke, langsung aja kita masuk ke soalnya ya. Di sini nanti kan akan belajar bagaimana cara menyetarakannya. Pertama, kalau misalkan aku punya Zn ditambah Ag positif menghasilkan Zn2 positif ditambah Ag. Nah, pertama-tama untuk menyetarakan reaksi redoks itu kita pecah dulu dari setengah reaksinya. Nanti setengah reaksi mengalami oksidasi dan setengah reaksi untuk reduksinya kayak gitu. Karena di sini logam sama logam, berarti ini kita bahas dulu yang poin pertama gitu ya. Pertama kita mulai dulu dari Zn-nya. Nah, Zn ke Zn2 positif, ini kan dia mengalami oksidasi. Kan dia kekurangan elektron. Berarti kalau kita bikin setengah reaksinya, maka Zn itu akan menjadi Zn2 positif ya. Ini akan menjadi Zn2 positif dan dia melepaskan 2 elektron. Nah, ini proses dari oksidasi kayak gitu. Ya, yang kalau misalkan elektronnya sebelah kanan berarti dia mengalami proses oksidasi. Yang kedua, setengah reaksi yang kedua ini otomatis akan mengalami reduksi. Ag positif ya, elektronnya berada di sebelah kanan nih. Ya, karena dia Ag positif berarti dia hanya menangkap ya satu elektron nih gitu ya. Jadi dia di sini Ag positif kan biloxnya turun ya di sini menjadi Ag, maka dia akan menjadi Ag aja gitu. Nah, ini setengah reaksinya. Selanjutnya apa? Baru kita setarakan apanya. Pertama kita lihat unsur-unsurnya kan udah setara semua nih. Tinggal yang belum setara apa? Elektronnya. Nah, karena kita harus menyetarakan elektronnya, di sini 2, berarti di sini kita cukup kali 1 aja. Di sini harus kita kali 2. Gitu. Nah, nanti menjadi apa bagian keduanya? Nah, bagian keduanya ini aku sambung aja ke bawah menjadi Zn, kemudian Zn2 positif ditambah 2 elektron, nggak ada yang berubah karena semuanya dikali 1. Yang di sini yang berubah yang di bagian Ag-nya. Berarti 2 Ag positif ditambah 2 elektron 2 Ag. Oke. Tinggal kita coret elektronnya karena dia udah sama dan setara. Baru total dari reaksi yang udah setaranya akan menjadi apa? Zn menjadi 2 Ag positif. Zn ditambah 2 Ag positif menghasilkan Zn2 positif ditambah 2 Ag. Oke, karena semuanya udah balance unsur-unsurnya, maka tinggal kita cek muatannya apakah udah sama. Di sini yang punya muatan di bagian reaktannya yang di sebelah kiri itu positif. Karena di sini 2 berarti 2 dikali 1, oke, muatannya 2 di kiri dan di sini 2 di kanan. Berarti kan udah balance ya. Maka reaksi ini udah setara kayak gitu. Oke, contoh soal lagi. Kalau misalkan aku punya Al, oke, Al
ditambah Cu2 positif, Al3 positif, tambah Cu. Oke, kalian bisa pause videonya, bisa kalian kerjain. Kalau sudah dikerjain kita bahas sama-sama ya. Nah, di sini biasa pecah dulu setengah reaksinya. Setengah reaksi mengalami oksidasi dan setengah reaksi lagi mengalami reduksi. Di sini Al menjadi Al3 positif mengalami kenaikan bilox, makanya berarti dia proses oksidasi kan. Ya udah, dari Al menjadi Al3 positif, berarti kan dia melepaskan 3 elektron di sini. Nah, di bagian produknya dia akan melepaskan 3 elektron. Kemudian di bagian Cu-nya dia akan menangkap 2 elektron, berarti elektron sebelah kiri akan menghasilkan Cu aja nih. 2 sama 3 itu kan sama-sama bisa dibagi 6. Makanya nanti ini aku kali dia dengan di sini kali 2, di sini aku kali 3. Supaya apa, dis? Supaya sama-sama 6 elektron, jadi dia balance kayak gitu. Nah, 2Al, oke, ini kita kali 2Al menjadi 2Al 3 positif 6 elektron ya. Di sini 3Cu2 positif menjadi 6 elektron juga. 3Cu2 positif ditambah 6 elektron ya. Di sini 3Cu. Oke, ini elektronnya kita coret karena dia udah sama ya, balance. Maka net reactionnya menjadi apa? 2Al ditambah 3Cu2 positif, kemudian 2Al3 positif ditambah 3Cu. Oke, di sini Al udah balance, Cu juga udah balance. Kita setarakan muatannya nih. 3 ditambah 2, 6. Sorry, 3 dikali 2, 6. Di sini 2 dikali 3, 6 juga. Nah, muatannya kan udah sama-sama 6. Berarti reaksi ini udah setara. Kayak gitu ya. Nah, itu secara general kalau misalkan logam sama logam nih, reaktannya itu bereaksi antara logam sama logam. Logam yang satu mengalami oksidasi, logam yang satu lagi mengalami reduksi. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dalam suasana asam? Nah, dalam suasana asam yang harus kalian perhatikan, untuk menyetarakan reaksi redoks dalam suasana asam, kita harus melakukan 2 hal. Apa-apa aja? Pertama, penambahan H2O. Yang kedua, penambahan H positif. Karena apa? Karena dalam suasana asam. Kayak gitu ya. Oke, kita mulai nih. Misalkan, kalau aku punya BrO3 negatif ditambah Zn, kemudian ini menghasilkan Br negatif, negatif 1 ditambah Zn2 positif. Nah, sedikit berbeda kan. Pertama, kita lihat dulu nih bagian logamnya aja. Zn ke Zn2 positif itu mengalami kenaikan bilox. Karena dia mengalami kenaikan bilox, berarti dia akan mengalami oksidasi kan. Berarti Zn2 positif ditambah 2 elektron. Nah, ini adalah setengah reaksi yang pertama. Yang kedua, ini kita baru ngeliat BrO3 minnya. Nah, di sini BrO3 minnya menjadi Br negatif. Kita lihat sekarang. Di BrO3 min, di sini kan O-nya 3. Kita fokus ke O-nya nih. O-nya 3. Di sini kan O-nya nggak ada. Cara terbaik untuk menyetarakan reaksi setengah reaksi yang ini nih, kita harus menambahkan 3 H2O. Supaya apa? O-nya kan 3, berarti kan 3 dikali 1, berarti di sini juga 3 O-nya. Nah, konsekuensinya di sini ada H yang nambah. 3 dikali 2, 6H. Maka di bagian kiri kita harus tambah dia dengan 6H positif. 6H plus. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya tinggal kita harus mengecek nih elektronnya yang ada di setengah reaksi yang kedua. Karena kan lagi-lagi ujung-ujungnya kita harus ada elektron yang terlibat di sini. Bagaimana cara kita menemukan elektronnya? Di sini 6 dikali positif 1 kayak gini, itu kan 6. 6 dikurang
negatif 1 yang ada di sini menjadi 5. Di bagian kanan ini negatif 1. Nanti 5 ini kan lebih besar daripada negatif 1. Betul? Nah, untuk menambahkan elektronnya berarti 5 ya yang ada di sini dikurang negatif 1 yang ada di sini. Minus ketemu minus jadi 5 tambah 1, 6 elektron. Karena 5 ini lebih besar daripada negatif 1, maka elektronnya kita tambah di sini. Jadi kan dia nanti berlawanan sama yang ada di sini nih. Dengan di bagian Zn. Tinggal selanjutnya apa, Dis? Ini kita hapus dulu. Karena kita udah mendapatkan elektronnya di setengah reaksi kedua. Yang di bagian Zn ini aku harus kali 3 dong. Supaya apa? Supaya elektronnya 6. Nah, hasil reaksi yang kedua akan menjadi apa, Dis? Oke, ini aku garis dulu. Karena kita akan lanjut ke bawahnya. Di sini akan menjadi 3Zn. 3Zn menghasilkan 3Zn2 positif ditambah 6 elektron. Sekarang di bagian bawahnya nih, 6 elektron ditambah 6H positif ditambah BrO3 negatif, Br negatif ditambah 3H2O. Tinggal kita cepet 6 elektronnya karena sama. Nah, net reactionnya yang udah setara akan menjadi apa? 3Zn ditambah 6H positif ditambah BrO3 negatif 1 ya, menghasilkan Br negatif ditambah 3H2O. Oke, kita cek muatannya. Di sini 6 dikali 1 6 dikurang 1. Oh, oke, di sini total muatan ada 5. Di sini ditambah ya di bagian kanannya nih 3Zn2 positif. Oke. Nah, sekarang tinggal kita cek muatannya. 6 dikali 1 6. Di sini kan 1 dikali minus 1 berarti negatif 1. 6 dikurang 1 ini 5 di sini muatannya. Di sini 3 dikali 2 6 dikurang 1 yang ada di sini 5 juga. Maka persamaan ini udah balance. Kayak gitu ya. Nah, kita ke soal berikutnya. Kalian bisa coba soal yang berikut ini. Bisa kalian pause dulu videonya. Kalau misalkan aku punya Al ditambah ClO negatif menghasilkan Al3 positif ditambah Cl negatif. Nah, biasanya kalau misalkan dia dalam suasana asam itu, pertama dia logam. Di sini ada salah satu reaksi itu logam. Kemudian di sini kayak ada potongan dari asam. Ini kan dari hipoklorit HClO terus jadi Cl. Nah, biasanya kayak gitu tuh untuk membedakan nanti basa yang kayak gimana, asam yang kayak gimana. Biasanya ada logam kalau di asam kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat. Di sini Al menjadi Al3 positif ini kan mengalami kenaikan Bilox. Berarti setengah reaksi yang pertama kita akan membuat Al yang mengalami kenaikan Bilox dan melepaskan 3 elektron. Oke. Di setengah reaksi yang kedua kita akan mencoba membalancekan ClO min dengan Cl negatif dengan melihat jumlah O-nya. Di kiri jumlah O-nya itu akan 1. Maka kita hanya perlu menambahkan H2O. Jadi O-nya itu 1 kayak gitu. Nah, karena di sini ada ketambahan H2O berarti ada 2 H positif yang harus kita tambahkan di sini. Sesuai dengan aturan asam tadi ya. Kita harus menambahkan H positif ataupun menambahkan H2O. Oke, kita lihat sekarang. Tinggal kita bikin berapa sih elektron di sini? 2 dikali 1 itu 2 dikurang 1. Oke, 1 di bagian kiri. Di sini adalah minus 1. Tinggal sekarang kita lihat 1 dengan negatif 1 ini besaran mana? Besaran 1. Berarti nanti elektron yang kita taruh di sebelah sini nih, di sebelah sini. Ya. Nah, terus tinggal kita kurang 1 dikurang minus 1. Berarti menjadi 2 kan? Berarti di sini kita akan tambah 2 elektron. Kayak gitu. Kita akan menambahkan 2 elektron. Nah, tinggal kita
kali aja. Di bagian atas ini aku kali 2 supaya dia jadi 6. Di bagian sini karena dia 2 elektronnya, kita kali 3 supaya elektronnya balance. Nah, akan menjadi apa nih reaksinya? Ya udah, berarti yang bagian Al 2Al menjadi 2Al 3 positif 6 elektron. Kemudian di sini 6 elektron ya, di sini 2 dikali 3. Terus 6H positif ditambah 3 ClO negatif menghasilkan 3 Cl negatif ditambah 3 H2O. Ya udah, ini kita coret karena dia udah sama elektronnya. Tinggal kita net reaksinya kita tulis 2Al ditambah 6H positif ditambah 3 ClO negatif. Di bagian sini bagian produknya 2Al 3 positif ya, 3 positif ditambah 3 Cl negatif ditambah 3 H2O. Kita cek sekarang muatannya. Di sini 6 dikali 1 6 dikurang 3 kali ini kan 3 dikali minus 1 kan berarti minus 3, berarti 6 dikurang 3 gitu. Jadi 3 muatannya di bagian kiri. Di bagian sini 2 dikali 3 6 positif dikurang minus 3 juga 3 lagi. Berarti oke, ini udah balance kayak gitu reaksinya. Ya. Lanjut. Kalau misalkan sekarang aku punya soal, kalian bisa coba soal yang ini. MnO4 negatif ya ditambah sama Fe, kemudian menghasilkan Fe 3 positif ditambah Mn2 positif. Kita lihat lagi, ini kan masih dalam suasana asam. Kenapa? Ada logam yang terlibat di situ, gitu ya. Berarti di sini Fe-nya akan mengalami oksidasi. Kita tahu itu semua. Berarti Fe menjadi Fe 3 positif ditambah 3 elektron. Kalau misalkan dia mengalami oksidasi, elektronnya tuh berada di sebelah kanan. Kalau reduksi, itu elektronnya berada di sebelah kiri. Ya, jangan sampai lupa. Kemudian kita sekarang baru membalancekan MnO4-nya gitu. MnO4 negatif itu kan akan menjadi Mn2 positif. Kita lihat di sini O-nya 4, di sini O-nya belum ada. Maka kita harus menambahkan 4H2O supaya apa? O-nya dikali 1 di sini 4. Berarti oke, balance gitu O-nya. Karena kita mengalihkan dengan 4H2O di sini ya, karena kita menambahkan 4H2O, sorry. Berarti di sini kita harus mengalihkan H2 ini dengan 4 kan. Maka kita akan ketambahan 8H positif di sini konsekuensinya. Supaya dia set balance nih. Tinggal kita cocokkan muatannya. 8 dikali 1 ya, positif 1 itu 8 dikurang 1 itu 7. Di sini 2 ya kan? Cuman hanya satu muatan sini yaitu 2 positif. Tinggal besaran mana? 7 sama 2. Ya udah, besaran 7. 7 dikurang 2 tuh 5. Oh oke, berarti sini tambah 5 elektron. Tinggal di bagian atas, di bagian Fe ini aku kali 5, di bagian sini aku kali 3 supaya elektronnya itu nanti jadinya 15. Nanti kita bisa cepret-cepret, kita coret gitu. Berarti di sini akan menjadi apa? 5Fe 3 positif ditambah 15 elektron. Di sini 5 dikali 3 kan 15 juga. Nah, gitu maksudku, nanti bisa dicoret. Kayak gitu ya. Oke, tambah 24H positif ditambah 3 MnO4 negatif menjadi 3 Mn2 positif ditambah 12 H2O. Net reactionnya ini 15 elektron kita coret sama ini karena dia sama, tinggal kita tulis 5Fe ditambah 24H positif ditambah 3 MnO4 negatif, 5Fe 3 positif tambah 3 Mn2 positif ditambah 12 H2O. Nah, panjang ya reaksinya ya. Oke. Tinggal kita sekarang melakukan kita cek nih apakah yang kita kerjain tadi sudah benar.
Oke, 24 dikali 1, positif 1 itu 24, dikurang 3 itu 21 total muatannya. Di sini 5 dikali 3, 15, 3 dikali 2, 6. 15 tambah 6 itu 21. Oke, balance gitu ya. Nah, ini tadi beberapa contoh soal yang udah kita kerjain bareng-bareng untuk yang bagian asam. Nah, sekarang aku ingin memberikan contoh soal yang bagian basa. Kenapa? Ketika kita menyetarakan bagian yang basah, ya reaksi dalam kondisi basah itu sedikit ada perbedaan dengan asam. Di mana perbedaannya? Oke, berarti kita sekarang masuk ke poin terakhir, yaitu bagaimana cara kita menyetarakan reaksi dalam suasana basah. Oke, basah itu kita harus menambahkan H2O dan harus menambahkan OH. Nah, di mana penambahannya? Sekarang kita lihat. Kalau misalkan aku punya Fe ditambah ClO negatif menghasilkan FeOH 2 kali ditambah Cl-. Oke, di sini kita bisa lihat walaupun dia logam, melibatkan logam, tapi di sini kan ada FeOH gitu kan. Basah dong berarti, kelihatan di dalam kondisi basah. Kayak gitu. Pertama, biasa tetap kita penggal menjadi setengah reaksi. Fe pasangannya kan akan sama. Sorry, di sini kita deketin kemari. Fe kan pasangannya akan FeOH 2 kali. Iya dong. Nah, di sini yang membedakan adalah kita harus ngelihat OH-nya di sini. Oh, di sini hanya 2 berarti kan ada 2 OH, maka di bagian kiri juga aku harus tambah 2 OH negatif. Kayak gitu. Setelah kita menambahkan 2 OH negatif, maka muatannya akan menjadi minus 2. Di sini muatannya 0. Karena 0 lebih besar daripada minus 2, maka 0 dikurang minus 2 jadi positif 2, maka kita taruh di sini. Gitu. Ya, semoga kalian paham sampai situ. Sekarang kita lihat ClO itu pasangannya sama Cl negatif. Nah, di sini nih. Mungkin kalian berpikir bahwa karena kita tambah aja di sini H2O atau OH. Nah, yang menjadi masalah di suasana basah, kita itu bukan terkadang sih, memang harus menambahkan H2O di tempat yang malah kelebihan O kayak gitu. Nah, coba jadi problem kan? Makanya di kondisi basah sedikit lebih rumit kayak gitu. Supaya apa? Tinggal kita lihat sini. Hanya 2, O-nya 2. Maka kita akan tambah 2 OH negatif sini supaya dia balance. Tinggal apa selanjutnya? Kita cek muatannya. Di sini muatannya negatif 1, di sini muatannya di sini negatif 1 ditambah negatif 2 negatif 3. Berarti negatif 1 minus dikurang minus 3. Jadi positif 2, maka kita taruh di sebelah kiri. Karena negatif 1 lebih besar daripada negatif 2. Negatif 3. Karena 2 elektron sini sudah balance dengan 2 elektron di sini, maka net reactionnya kita tidak perlu mengkalikan lagi karena dia udah setara, elektronnya ini udah sama kayak gitu. Tinggal kita tulis aja. Nah, 2 OH negatif ini harus kita coret dengan ini karena mereka berlawanan arah dan bisa dikurang, ibaratnya 2 dikurang 2 kan 0 kayak gitu. Jadi habis, tinggal apa? Fe ditambah H2O ditambah ClO negatif 1 ditambah FeOH 2 kali ditambah Cl negatif. Kita cek di kiri muatannya minus 1,
di kanan muatannya minus 1, maka kita sudah melakukan pekerjaan yang benar. Karena apa? Muatannya udah balance kayak gitu ya. Nah, sedikit lebih rumit memang untuk yang basah. Kita coba lagi contoh soal. Nah, sekarang kita akan coba contoh soal lainnya ya. Kalau misalkan aku punya soal I negatif ditambah ClO3 negatif menghasilkan I3 negatif 1 ditambah Cl negatif. Berarti ya udah. Di sini kita kerjakan lagi seperti biasa. I negatif pasangannya akan sama dengan I3 negatif 1 ya, sama nih pasangannya I sama I pasti. Di sini kita nggak perlu repot-repot untuk menambahkan OH ataupun H2O karena apa? Kita nggak punya O di sini. Yang kita lakukan adalah di sini aku kali 3 supaya dia sama. Baru setelah itu kita harus selalu ngecek muatannya. Ingat, kita harus menyetarakan elektron dalam menyetarakan reaksi redoks. Di sini muatannya minus 3, di sini muatannya minus 1. Minus 3 dengan minus 1 besaran mana? Besaran minus 1 ya. Maka selisihnya ini minus 1 dikurang 3. Gini, minus 1 ya, gini, minus 1 dikurang gini, dikurang minus 3, jadinya kan minus 1 ditambah 3, jadinya 2. Nah, nanti 2 elektronnya kita tambah di sebelah kanan kayak gitu. Udah selesai untuk yang pertama. Nah, sekarang nih kita baru ngecek yang bagian ClO3 negatifnya. Di sini O-nya 3. Ingat, kalau di suasana basah yang justru yang kelebihan O kita tambahkan H2O. Kayak gitu. Nah, di sebelah kanan otomatis kita akan menambahkan dengan OH. Tinggal kita cocokkan H2O-nya itu yang jumlahnya berapa kayak gitu ya. Nah, di sini kan hanya 2H dan O-nya 4. Jadi ini itu di sini aku harus kali dengan 3. Kebayang nggak? Kalau misalkan aku kali 3 di bagian H2O-nya, maka jumlah H-nya kan jadi 6. 6H O dikali 1, ini kan O-nya 1 dikali 3 tambah O yang ada di sini. Jadi 6O. Jadi balance kan, 6H 6O, tinggal di sini aku kali 6OH negatif. Jadi balance jadinya ya. Baru kita cek muatannya. Di sini kan minus 1, di sini minus 1, minus 6, minus 7. Besaran mana? Besaran sini. Berarti minus 1 dikurang minus 7 jadinya 6. Oh, berarti sini 6 elektron gitu. Karena di sini 6 elektron, di bagian I-nya aku harus kali 3 dong, supaya di sini jadi 6 elektron juga. Maka hasil kalinya ya akan menjadi 3. Ini aku garis dulu. 9 I negatif 3 negatif 1 ditambah 6 elektron. Di sini tetap ya, tetap nggak ada yang berubah. Dengan ini kita coret, maka net reactionnya menjadi 9 I negatif ditambah 3H2O ditambah ClO3 negatif 1, 3I3 negatif 1 ditambah Cl negatif ditambah 6OH negatif. Kita cek sekarang muatannya. Di sini minus 9, minus 9, minus 9, minus 1, minus 10. Di sini 3 dikali minus 1, minus 3, minus 3 ditambah minus 1, minus 4 ya. 6 dikali minus 1, oke, balance. Ini juga minus 10, berarti yang kita kerja udah benar. Nah,
sedikit lebih rumit untuk yang susunan bahasa, tapi kalau misalkan kita coba latihan terus menerus akan lebih bisa lancar nih. Oke, kita coba lagi contoh soal ya. Oke, kalau misalkan ini mungkin akan menjadi soal yang terakhir. Ya, kalau aku punya SO3 2 negatif ditambah NiOH 3 kali negatif 1 ditambah menghasilkan Ni ditambah SO4 2 negatif. Oke, kita kerjain pelan-pelan. Pertama SO3 dengan SO4 2 negatif dulu kali kita kerjain ya. Berarti SO3 2 negatif ini kan berpasangan dengan SO4 2 negatif. Sekarang kita lihat nih. Di sini kita ngelihat bahwa ada perbedaan O. Di sini O-nya 3, di sini O-nya 4. Nah, yang menjadi problem adalah apakah kita menambahkan H2O di sini atau cukup kita menambahkan OH doang. Nah, ini nih yang menjadi masalah di bahasa nih kayak gitu. Coba kalau misalkan aku tambah bagian, karena gini, kalau aku tambah OH doang di bagian di sini kan menjadi balance kan. Tapi coba nih sekarang kita ikutin rule tadi, di bagian O4-nya yang lebih banyak O kita tambah H2O, coba. Apa yang terjadi? Berarti di sini kita akan harus nambah OH lagi. Nah, kita cek sekarang. Di sini kita punya hanya 2 dan O-nya ada 5. Oke. Bagaimana caranya supaya ini menjadi setara nih? Ya. Kalau misalkan aku kali 2 di sini, maka akan menjadi berapa? 2 kali 2 di sini menjadi 4H dan O-nya menjadi 6. Ya dong, ya kan? 2 kali 2 4, 2 4 6. Oke. Berarti di sini bisa nggak kira-kira? O-nya harus 4 O nggak balance ya. Nah, gak balance. Berarti coba kalau kita gini. Kalau ditambah H2O doang berarti O-nya jadi 5. Oh iya, berarti di sini aku kali 2 aja gitu. Supaya apa? Di sini kan kita lihat dah, di sini hanya 2 bener. Untuk O-nya karena di sini 3, di sini 2 gitu. Jadi total 5 juga. Nah, kayak gitu. Ya. Kemudian NiOH, nah 3 kali minus 1 sama Ni. Oke. Karena di sini kita udah melakukan OH sama H2O, maka proses berikutnya kita nggak boleh lagi melakukan penambahan H2O ataupun setelah penambahan H2O selanjutnya kita menambahkan OH. Nggak boleh. Cukup kita, karena kita di proses pertama udah menambahkan H2O, di bagian kedua nggak boleh lagi nambah H2O. Jadi nambah apa? Hanya nambah OH-nya aja. Karena di sini ada OH-nya 3 kali, maka kita harus 3 OH negatif di sini. Kayak gitu. Nah, itu ya. Oke, by the way tadi di sini aku lupa ngecek muatannya ya. Di sini kan 2 dikali negatif 1 negatif 2. Di sini negatif 4. Negatif 4 di sini negatif 2. Besaran mana? Besaran negatif 2. Berarti dikurang menjadi di sini karena selisihnya 2, di sini tambah 2 elektron kayak gitu. Di sini negatif 1, di sini negatif 3. Besaran mana? Negatif 1. Berarti minus 1 dikurang minus 3. Berarti di sini 3 dikurang 1 2. Oh, 2 elektron juga. Kayak gitu ya. Oke. Karena
udah sama-sama dua di sini aku nggak perlu lagi kali-kali karena mereka bisa aku coret secara langsung. Di sini ingat, 2 OH negatif, di sini 3 OH negatif bisa kita kurangin. Berarti di sini OH-nya habis. Di sini OH-nya tinggal 1 aja nih, kayak gitu. Nah, net reactionnya menjadi apa? Ya udah, SO32 negatif ditambah NiOH 3 kali negatif 1 menghasilkan SO42 negatif ditambah Ni ditambah H2O ditambah OH negatif. Dan kita cek sekarang muatannya, di sini -2, di sini -1 berarti -3 di kiri, di kanan di sini -2, di sini -1, -3 lagi. Oke. Maka reaksinya udah balance. Nah, itu dulu untuk video kali ini, cukup panjang dan sedikit lebih rumit untuk yang basah, dan semoga kalian paham. Selamat belajar ya.